Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nila Sari Gultom dengan NIM 2702381572. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan TK2, yaitu pada nomor 1. Soal pertama yaitu analisis SWOT pada PT XYZ. Yang pertama yaitu Strange. PT XYZ adalah perusahaan pelopor memperkenalkan produk teh kemasan di Indonesia sejak tahun 1988. Komitmen dengan kualitas, rasa, dan aroma yang tidak tergantikan sejak tahun ke tahun. Produk teh ini sudah mendapatkan sertifikat halal yang resmi dikeluarkan oleh MUI dan telah menerima berbagai macam penghargaan. Produk teh ini bisa dibeli di minimarket ataupun supermarket terdekat di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Di era teknologi yang semakin canggih ini, banyak perusahaan yang menjiplak atau memproduksi minuman teh kemasan dengan rasa yang hampir mirip sehingga akan mempengaruhi penjualan minuman teh PT XYZ. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Perusahaan PT XYZ harus membuat suatu inovasi produk terbaru. Suatu inovasi akan menciptakan suatu produk yang berbeda dari perusahaan lainnya. Dengan ini, perusahaan PT XYZ dapat memperkenalkan kepada konsumen sehingga akan membentuk suatu loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu ancaman atau threats. Teh PT XYZ akan bersaing dengan merek teh perusahaan lainnya dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membatasi pangsa pasar dan kekuatan harga. Dan perkembangan teknologi di sektor makanan dan minuman kemasan saat ini sangat berkembang pesat. Apabila PT XYZ tidak mengikuti perkembangan teknologi tersebut, maka akan melemahkan daya saing perusahaan. Terima kasih. Analisis resiko berdasarkan kartu skor resiko firm untuk PT XYZ. Berikut adalah tabel resiko signifikan. Yang pertama yaitu ada inovasi produk. Karena adanya ketidakmampuan mengikuti tren pasar, terdapat penurunan penjualan. Mitigasi dari itu, cara menanggulanginya itu dengan riset pasar, fokus R&D, dan kolaborasi inovatif. Yang kedua ada kegagalan teknologi produksi. Karena adanya ketinggalan teknologi, sehingga menyebabkan biaya menjadi tinggi dan tidak menjadi efisiensinya menjadi rendah. Mitigasinya yaitu dengan cara investasi teknologi modern serta pelatihan karyawan. Yang ketiga ada persaingan yang meningkat. Karena adanya persaingan yang lebih inovatif sehingga terdapat penurunan pangsa pasar. Mitigasi dari hal tersebut adalah dengan cara strategi pemasaran agresif serta kemitraan yang strategis. Yang keempat ada kualitas produk menurun. Karena adanya penurunan kualitas dapat menyebabkan merusaknya citra dan kepercayaan. Mitigasi dari hal tersebut adalah dengan kontrol kualitas ketat serta umpan balik untuk konsumen. Yang kelima ada kegagalan pemasaran. Karena kampanye yang tidak efektif sehingga terdapat penurunan visitabilitas. Mitigasinya yaitu dengan cara diversifikasi saluran serta fokus pemasaran digital. Kesimpulannya itu dengan cara kembangkan strategi terintegrasi untuk inovasi teknologi dan kualitas dan fokus pada riset pasar dan pemasaran digital untuk daya saing jangka panjang. Berikut adalah strategi terkait risiko menggunakan sistem klasifikasi PETSEL. Yang pertama ada P yaitu politik. Strategi mengikuti kebijakan pemerintah terkait pengurangan limbah plastik dengan mengadopsi kemasan ramah lingkungan. Implementasinya dengan mengganti kemasan plastik dengan material
biodegradable atau botol kaca yang daur ulang. Yang kedua ada I, yaitu dari ekonomi. Strateginya dengan diverifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar baru. Mengimplementasinya dengan menawarkan varian minuman teh sehat seperti teh organik atau rendah gula sesuai dengan tren gaya hidup sehat. Berikutnya ada T, yaitu teknologi. Strateginya dengan mengadopsi teknologi baru dalam produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Mengimplementasinya dengan menginvestasi dalam mesin otomatis untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas produksi. Berikutnya ada S, yaitu sosial. Strateginya melibatkan konsumen dalam kampanye keberlanjutan untuk meningkatkan loyalitas. Dalam pengimplementasinya dengan mengadakan program daur ulang kemasan dan memberikan insentif bagi konsumen yang berpartisipasi. Berikutnya ada L, yaitu legal atau legalitas. Strateginya dengan memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan baru terkait lingkungan. Pengimplementasinya dengan membentuk tim kepatuhan yang memantau perubahan regulasi dan memastikan operasional perusahaan sesuai dengan hukum. Dan yang terakhir ada E, yaitu environmental atau lingkungan. Strateginya dengan mengurangi dampak lingkungan dalam proses produksi. Pengimplementasinya dengan menggunakan sumber energi terbarukan dalam proses produksi dan mengurangi limbah industri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.